Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun saja berada. Jumpa lagi bersama kita TV Mandua Kota Padang Panjang dengan program Kupas Profesi, memberikan informasi dengan hati nurani. Ya, jadi Ibu Nia, kita sudah kedatangan tamu Bapak Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan, yaitu Bapak Dr. Andos Amrizal N. Selamat siang Pak, selamat datang di Mandua Kota Padang Panjang. Jadi ini Pak yang perlu kita diskusikan atau yang perlu kita bicarakan bersama gitu Pak, atau memberikan informasi kepada publik mengenai program Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Apa saja kira-kira Pak yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa kita Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Terima kasih. Iya Pak. Ya, sebenarnya untuk program kesiswaan ini banyak. Ya. Ya, di antaranya apapun yang berhubungan dengan siswa, karena waktu kita sekarang pendek atau tidak memungkinkan. Secara garis besarnya saja, yang namanya wakil kesiswaan ini tentu namanya wakil kepala, tentu membantu kepala yang membidangi tentang kesiswaan, dan juga harus berkoordinasi dengan wakil kurikulum, wakil sarana dan humas. Jadi yang jelasnya untuk proses belajar mengajar baik dalam kurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kalau intrakurikuler tentu telah jelas. Tapi untuk ekstra itu bermacam-macam kegiatan kita laksanakan, diantaranya pramukanya, pikir, drum band, kesenian, dan juga kami di sekolah atau merencanakan ikut pameran-pameran di luar. Ya, jadi intinya wakil kepala bidang kesiswaan ini membantu kepala madrasah itu di bidang kesiswaan khususnya Pak ya. Iya. Nggak bisa di bidang yang lain, misalnya ke bidang kurikulum cuman sebatas koordinasi ya Pak. Iya, sebatas koordinasi. Ya seperti itu Bu ya, Bu Nia ya. Iya Pak. Tadi ada yang saya dengar Pak itu mengenai program kegiatan-kegiatan siswa, ada drum band, ada pikir, pramuka. Itu kegiatannya apakah internal atau eksternal itu kegiatan namanya? Itu eksternal. Eksternal itu eksternal. Pak. Jadi di luar pembelajaran. Di luar ya? pembelajaran. Ya. Kalau pramuka itu, kalau saya dengar itu kegiatan wajib ya Pak ya di kurikulum 2013 yang sekarang gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi intinya wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan membantu kepala madrasah mengelola sekolah dalam bidang kesiswaan gitu Pak. Iya, betul. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin Bu Nia ada yang perlu dibicarakan lagi tentang program-program. Jadi mengenai pramuka tadi Pak Uka, pramuka, program apa lagi? Ada pikir tadi pikir, kan. Ada sekarang kan PPKM Pak. Gitu ya. Kan? Ya. Sekarang kan PPKM. Jadi kan kita masih belajar daring. Iya, betul. Apa masih berjalan programnya Pak? Sebenarnya masih berjalan, cuman kami koordinasi dengan daring saja, cuman kasih instruksi apapun kegiatan. Bahkan sekarang kita kan ada lomba KSM. Sementara anak-anak sekarang yang KSM kita masukkan ke asrama, terus kita inapkan dan kita belajarkan mereka cuma 6 orang. 6 orang gitu ya. Kalau masa PPKM ini kan sekarang kan gini, harus belajar di rumah atau daring. Jadi cuman yang bisa dilakukan di sekolah sekarang cuman pelatihan KSM sampai sekarang. KSM, Pak. Jadi intinya anak-anak KSM tadi kita inapkan untuk menciptakan, tujuannya nanti ya Pak ya. Iya, betul. Atau membentuk anak-anak ini supaya bisa maju di dalam ajang kompetensi madrasah nantinya. Betul. Berarti anak ini diinapkan selama persiapan menjelang acara puncak di tingkat kabupaten kota nanti ya Pak. Betul. Belum provinsi ya Pak ya. Belum provinsi. Jadi acara-acara yang lain kayak pramuka, kemudian pikir, drum band selama PPKM atau belajar daring itu ditiadakan ya Pak. Jadi kalau misalnya sudah atau pasca PPKM itu dilaksanakan seperti biasa lagi Pak. Insya Allah rencana kalau udah siap PPKM kita maksimalkan lagi seperti biasa.
Seperti biasa ya Pak. Itu punya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tadi, apakah sore pelaksanaannya atau masuk dalam pembelajaran gitu Pak? Sore Pak. Sore. Habis pembelajaran ya Pak? Habis pembelajaran. Karena kegiatan kita X ya Pak ya? Eksternal gitu. Iya, namanya Tidak mengganggu pelajaran ya. Betul. Ini Pak, kemudian tentang program juga gitu Pak kan, terkait dengan anak-anak kita di asrama gitu kan. Itu kan setelah pasca PPKM ini kan ada informasi terbaru nih Pak. Betul. Ada edaran dari Kementerian Agama, kemudian ada edaran dari SKB 4 Menteri gitu kan. Dan katanya gitu Pak, saya kurang tahu juga, tapi dapat bocoran sudah gitu Pak kan. Betul. Kabupaten kota yang mendapatkan level 3 di KKM ini Pak, ada level 3, level 4, yang level 3 ke bawah, level 3, level 2, level 1 itu boleh ya Pak melaksanakan? Boleh melaksanakan, udah boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi kalau misalnya level 4 nggak boleh melakukan tatap muka ya Pak? Nggak boleh Ya Pak ya? Boleh. Ya jadi cuman gini, yang level 3 cuman kita boleh 50%. Separuh. Di rencana kami gini kan, tanggal 15-16 Agustus ini kita akan mendatangkan siswa cuman kelas 12. Oh, kelas 12. Ya. Tanggal 18-19 kelas 11. Tanggal 20-21 itu kelas 10. Nah, jadi kita nanti tanggal 23 mungkin kita belajar, dan kita belajar sistem genap ganjil. Artinya gini, sebagian separuh belajar on off gitu. Separuh enggak. Gitu. Jadi kedatangan siswa nanti direncanakan pada tanggal berapa tadi awalnya Pak? Tanggal 15-16 didatangkan secara bertahap itu Pak. Iya, bertahap. Sampai seluruh siswa kita datang ke madrasah. Betul. Nanti kalau misalnya kan bertahap ini Pak. Iya. Kalau bertahap, yang pertama itu kan kelas 12. Iya, betul. Yang kelas 11 sama kelas 10-nya belajarnya gimana ini Pak? Daring juga. Daring. Ya, jadi kalau misalnya yang kelas 12 datang, yang kelas 10 sama kelas 11-nya belajarnya daring. Berlaku untuk kelas 11 dan kelas 10. Jadi kalau misalnya kelas 11-nya datang, yang kelas 10-nya belajar daring gitu Pak. Betul. Ya, jadi kalau secara full-nya nanti belajar tatap mukanya tanggal 23 ya Pak ya, ketika anak-anak kita sudah masuk ke madrasah. Iya. Jadi dengan syarat belajarnya dengan metode on off ya Pak. On off. Dari genap ganjil. Misalnya sekarang yang genap, yang besoknya ganjil gitu Pak. Betul. Oh iya. Rencananya. Jadi ya masih ada lah Bunya yang perlu kita perbincangkan terkait dengan program Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Oh, biasanya tiap tahun kan kita ada matsama Pak. Betul. Nah, jadi kalau tahun ini gimana Pak? Kalau rencananya kita mengadakan matsama, cuman karena kita hanya belajar separuh 50%, sedangkan matsama kita harus klasikal secara menyeluruh. Jadi rencananya kayak gini, kalau awal sekolah nanti kita lakukan on off ini, maksama kita undur dulu sementara. Mudah-mudahan habis bulan ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan maksama. Jadi intinya untuk masa sekarang gitu ya, ketika masa pandemi COVID-19 itu kita belum melaksanakan masa matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah gitu ya Pak. Betul. Ya, jadi intinya seperti itu Pak. Barangkali hanya itu yang bisa kita bicarakan ya Bunya ya. Jadi ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar atau informasi yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah tentang program Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan itu membantu kepala madrasah di bidang kesiswaan dan melakukan koordinasi dengan wakil kepala yang lainnya seperti itu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan siswa tetap terlaksana di bidang KSM. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di bidang pramuka, drum band, PKR itu sementara tidak dilaksanakan ya karena masih belajar daring gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian ada juga tadi kedatangan siswa ke madrasah karena lokasi kabupaten kota madrasah kita sudah level 3 ya Pak ya. Betul. Boleh melaksanakan PBM tatap muka,
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Sesuai Berarti podcast, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.